Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang prasasti dan raja-raja di Nusantara. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Suatu hal penting yang membedakan masa prasejarah dan masa sejarah di dunia maupun Indonesia adalah dikenalnya tulisan. Di dunia ini dikenal dua sistem komunikasi, yaitu komunikasi secara langsung atau bahasa lisan, dan komunikasi secara tidak langsung atau bahasa tulisan. Bahasa lisan tentunya lebih tua kemunculannya daripada bahasa tulisan dan digunakan sejak masa prasejarah karena bahasa lisan adalah kemampuan paling dasar dari pengetahuan manusia sebelum berkembang kepada tahap pengetahuan selanjutnya. Tulisan adalah simbol bunyi yang diucapkan manusia, membentuk rangkaian kata yang bermakna dan dapat dipahami oleh manusia. Melalui tulisan dapat dihilangkan jarak yang membatasi hubungan antara personal karena orang dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan tanpa harus berhadapan langsung dengan orang yang dituju. Melalui tulisan dapat dihilangkan batas waktu. Generasi terdahulu dapat menyampaikan pengalamannya melalui tulisan dalam berbagai media, antara lain batu, lempengan logam, kertas, kulit, lontar, dan sebagainya. Kepada keturunannya yang tidak mungkin dijumpai karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Tulisan menyebabkan berkembangnya komunikasi antara kawasan sehingga mempercepat perkembangan kebudayaan dan peradaban. Pada mulanya suku bangsa di kepulauan Indonesia belum menciptakan aksara atau tulisan sendiri. Baru pada abad keempat Masehi, masyarakat India memperkenalkannya dalam rangka penyebaran agama Hindu dan Buddha. Mereka memberikan ahli pengetahuan kepada penduduk lokal di kepulauan Indonesia yang mereka datangi, khususnya pengetahuan bahasa dan aksara atau tulisan. Penduduk lokal belajar bagaimana cara menulis huruf Pallawa, salah satu alfabet India yang diajarkan, bersamaan dengan bahasa Sanskerta, bahasa resmi ketika itu. Setelah mengenal aksara atau tulisan, penduduk lokal mengadopsi aksara Pallawa dari India sebagai pengungkap sejarah dirinya. Dipahatkan pada batu. Di Indonesia, peralihan antara zaman tak bertulis atau prasejarah ke zaman yang bertulis atau sejarah itu terjadi pada sekitar abad keempat Masehi. Saat ditemukan artefak bertulisan pertama kali di Kutai, Kalimantan Timur. Artefak bertulisan itulah yang sekarang akrab disebut sebagai prasasti. Apakah prasasti itu? Kata prasasti berasal dari bahasa Sanskerta. Prasasti yang artinya pertamanya atau harifa adalah puji-pujian dan arti secara luas adalah piagam, maklumat, surat keputusan, undang-undang. Menurut pemahaman sekarang, prasasti adalah huruf-huruf,
kata-kata atau tanda-tanda konvensional yang dipahatkan pada bahan-bahan yang tidak mudah rusak. Contohnya, batu dan logam. Pada awal kemunculannya, prasasti memang berisi puji-pujian kepada raja yang disamakan dengan dewa. Walau kedengarannya amat berlebihan, tapi itulah tujuan prasasti dibuat. Seperti contoh, ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purna Farmawan, raja di negeri Taruma. Pada masa-masa sesudahnya, isi prasasti lebih mengarah kepada peringatan suatu peristiwa, yaitu peresmian sebidang tanah, pendirian bangunan suci, ekspedisi perjalanan atau penaklukan, dan lain sebagainya. Ilmu prasasti. Masa sejarah adalah masa yang ditandai oleh kemunculan sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis itu ada yang berasal dari luar negeri. Contohnya, kronik atau berita Cina. Dan dalam negeri, prasasti dan manuskrip. Khusus untuk prasasti, ilmu yang menelahnya disebut epigrafi. Epigrafi terdiri dari dua kata bahasa Yunani. Epi yaitu atas, grafin yaitu tulisan. Secara harfiah berarti tulisan di atas. Adalah ilmu yang mempelajari tulisan-tulisan di atas bahan yang keras, seperti batu dan logam. Perhatian utama adalah telaah epigrafi adalah mengenai isi dan struktur pernyataan resmi berupa undang-undang, peraturan, putusan raja, pemberian anugerah, pengakuan hak, perjanjian antara raja-raja, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena Indonesia hampir semua tulisan semacam itu berupa prasasti, maka ilmu prasasti dan epigrafi di sini maksudnya sama. Tidak semua prasasti memuat pertanggalan yang dapat digunakan sebagai kronologi bagi penyusunan sejarah. Dan ada juga prasasti bertanggal yang karena suatu sebab sebagaimana atau seluruhnya tidak dapat dibaca lagi. Unsur-unsur pertanggalannya karena aus atau hilang. Di sini ahli prasasti harus mahir juga dalam ilmu paleografi. Paleografi terdiri dari kata Yunani. Paleo yaitu kuno, tua, grafi yaitu tulisan. Adalah ilmu yang berusaha menentukan bentuk dan evolusi huruf-huruf melalui tulisan pada zaman atau abad mana prasasti dikeluarkan. Sebagai pembanding adalah prasasti-prasasti bertanggal yang mempunyai kesamaan bentuk huruf dengan prasasti-prasasti tidak bertanggal atau rusak dan aus. Dengan demikian, ilmu paleografi banyak menyumbang pengetahuan kronologi dan historiografi daerah. Ilmu paleografi juga dapat menentukan apakah prasasti itu otentik atau salinan yang ditulis ratusan tahun kemudian. Klarifikasi prasasti berdasarkan bahan. Walau sekarang ini kita hanya mendapatkan prasasti terbuat dari 3 jenis bahan batu logam dan tanah liat, tetapi menurut sejarahnya prasasti dibuat dari 4 jenis bahan, antara lain prasasti batu. Di dalam prasasti sering disebut upala. Bentuknya bermacam-macam. Ditinjau dari segi pengerjaannya, ada yang bentuknya alam atau tanpa dipangkas terlebih dahulu, sesuai bentuk yang diinginkan. Biasanya, prasasti ini dipahat pada batu-batu besar atau tebing sebuah bukit. Prasasti-prasasti batu alam biasanya sulit dipindahkan atau tidak mungkin dipindahkan. Contohnya, prasasti yang diukir pada dinding gua.
prastasti Cirateun yang diukir pada bongkahan batu besar, prastasti Tukmas pada dinding bukit tempat mengalirnya sebuah sungai, prastasti bentuk manusia, yaitu prastasti yang dipangkas terlebih dahulu menurut bentuk yang diinginkan sebelum ditulis. Prastasti yang dipangkas menurut bentuk banyak ragamnya. Ada prastasti berbentuk bulat telur, bulat panjang, persegi empat, segi empat dengan bagian atas membulat atau lengkung, kurawal, segi lima, tak beraturan atau berwujud arca. Mengenai teks yang ditulis pada prastasti, selain ada yang satu sisi, ada juga yang 2, 3, 4, bahkan seluruh permukaan prastasti batu. Mengenai alur penulisan teks, ada yang satu sisi ditulis hingga ke bawah, lalu pindah ke sisi lain di sebelah atau di belakangnya. Ada juga prastasti ditulis mulai dari sisi muka, lalu menyambung ke sisi kanan, belakang, dan kiri. Kemudian baris baru dimulai dari sisi muka lagi, ke kanan, belakang, dan kiri. Begitu seterusnya, sampai ke bawah dan selesai. Kalau prastasti berbentuk bundar, teks ditulis secara berkeliling mulai dari bagian atas dan melingkar seperti spiral. Kalau terbentuk tugu bundar, teks ditulis pada bagian samping atau batu dan memutar seperti spiral, atau diberi pembatas untuk menandai bagian awal dan akhir baris tulisan. Demikianlah banyak variasi bentuk dan cara penulisan pada prastasti batu. Yang kedua, prastasti logam. Di dalam prastasti kerap disebut tamra atau prastasti perunggu. Namun, pada kenyataan prastasti logam yang kita temukan kembali tidak hanya dari perunggu atau tembaga, melainkan juga dari emas dan perak. Tetapi prastasti perunggu atau temangga memang umum dijumpai karena bahan tembaga dan timah, bahan campuran untuk perunggu, mudah diperoleh daripada bahan yang lainnya. Walau lebih berat daripada logam lain, tetapi prastasti tambang atau perunggu masih dapat dibawa daripada prastasti batu. Selain itu, prastasti tambang atau perunggu yang ditemukan mencapai ukuran 66 x 44 cm, ukuran terbesar yang pernah ditemukan. Ukuran standar prastasti perunggu sekitar 40 x 17 cm dengan ketebalan sekitar 1,5 mm. Sebuah prastasti tembaga atau perunggu dapat terdiri dari 18 lempeng. Kalau prastasti dari emas dan perak jarang melebihi ukuran prastasti tambang atau perunggu karena bahan tersebut tidak mudah diperoleh. Prastasti emas biasanya berupa lembaran yang lebih tipis daripada lempengan prastasti tembaga atau perunggu, lebih lentur seperti lembaran kertas. Prastasti emas ada yang berukuran maksimal sekitar 25,5 x 9,5 cm. Tetapi ini tidak banyak dan boleh dikatakan langka. Lebih sering ditemukan prastasti emas berupa lembaran tipis seperti pita. Prastasti logam selalu dituliskan pada lempengan atau lembaran berbentuk persegi empat panjang. Kadang-kadang dituliskan juga pada lapik atau sandaran arca. Mengenai teks yang ditulis pada prastasti tembaga atau perunggu, emas dan perak tak ada cara lain selain dituliskan pada satu atau dua sisi saja. Kadang-kadang disisipkan gambar-gambar yang menunjukkan simbol keagamaan, tokoh dewa, bahkan hewan. Prastasti tanah liat atau clay table, yaitu prastasti yang diukir pada kepingan tanah liat yang dibakar atau dijemur oleh panas matahari.
Prestasi berbentuk bundar seperti kepingan tablet ini berukuran kurang lebih 2,5 cm. Merupakan hasil cetakan dari stempel logam yang dihubungi tulisan terbalik. Tulisannya pendek dan rapat. Isinya sudah tentu berupa mantra-mantra Buddhis yang dibawa oleh pembalutnya pada upacara keagamaan. Prasasti tanah liat semacam ini umumnya dibuat secara massal dengan cara dicetak dan dimasukkan ke dalam stupika, yaitu wadah berupa replika stupa, dibawa oleh penganut Buddha dalam prosesi keagamaan atau berziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau di sekitar candi Buddhis banyak ditemukan tablet, tanah liat hingga berjumpa ribuan. Karena selesai upacara keagamaan, tablet bersama stupikanya dilempar ke dekat arca yang dipuja sebagai pelepas nazar. Selain prasasti berupa tablet, ada juga prasasti pendek yang ditulis pada bata. Isinya berupa mantra-mantra Buddhis yang hampir sama dengan prasasti pada lembaran-lembaran emas. Prasasti lontar. Di dalam prasasti disebut juga ripta. Prasasti lontar hingga sekarang memang belum pernah ditemukan. Tetapi wujudnya kemungkinan besar sama dengan manuskrip atau naskah-naskah kuno dari lontar yang sampai kepada kita. Mengapa prasasti lontar belum pernah ditemukan? Karena prasasti yang dibuat dari lembaran daun pohon tal atau siwalan ini sifatnya rapuh, tidak lebih tahan lama daripada prasasti logam dan batu. Daun tal atau lontar mudah diperoleh untuk dibuatkan tulisan di atasnya, baik sebagai prasasti maupun naskah cerita. Kelemahannya adalah bahan ini tidak tahan begitu lama dalam mengaruh zaman. Panglima lama sekitar 100 tahun. Naskah lontar kuno yang sampai kepada kita bukanlah kondisi aslinya ketika pertama kali ditulis, melainkan salinan yang kesekian kalinya. Naskah Negara Kertagama atau Deswa Waman yang digubah oleh Prapanca yang ada sekarang ini adalah salinan dari aslinya yang ditulis pada tahun 1365. Walau bahasanya mungkin tidak berubah bahasa Jawa kuno, tetapi ditulis dalam aksara Bali yang seharusnya ungkapan-ungkapan yang ditemukan dalam prasasti-prasasti abad ke-7. Ketika itu Raja Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah tahun 1135 sampai 1144, mengabulkan permohonan penduduk desa Talan agar anugerah Raja Airlangga yang tertuang dalam prasasti lontar dipindahkan isinya ke prasasti batu agar tetap langgeng dan dinikmati anak cucu mereka. Perlu diketahui bahwa prasasti lontar anugerah Raja Airlangga juga kondisinya sudah rapuh, jadi perlu diselamatkan isinya. Itulah alasan mengapa sampai sekarang belum pernah ditemukan prasasti lontar, karena ketika kondisi sudah mulai rapuh, isinya sudah dipindahkan ke prasasti batu yang lebih tahan lama. Memang sepertinya pada zaman beda pula adat kebiasaannya. Ada yang memandang prasasti lontar dan prasasti tembaga atau perunggu sebagai tembusan yang dipegang atau disimpan oleh orang atau penduduk desa yang mendapat anugerah raja. Sedangkan prasasti batu dipandang sebagai berkas otentik yang justru harus diperlihatkan ke publik agar diketahui pada yang bersangkutan mendapat anugerah dan hak-hak harus dihormati.
Pada zaman kerajaan Majapahit, orang yang mendapatkan anugerah justru dihadapkan pada pilihan. Apakah ingin dibuatkan prestasi tembaga atau perunggu, lontar atau batu, salah siki neng tamra pipta palo. Yang ternyata orang lebih suka dibuatkan prestasi batu. Setelah mengamati prestasi dari segi bahan, pengamatan fisik selanjutnya adalah melalui aksara yang dituliskan pada bahan-bahan tersebut di atas. Menggolongkan prestasi berdasarkan huruf atau aksara memang perlu pengetahuan khusus, yaitu paleografi, ilmu tentang tulisan-tulisan kuno. Berdasarkan sejarah munculnya tulisan di dunia, ternyata tulisan prastasti di Indonesia berasal pertama kali ditemukan di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Ditulis di atas batu Pallawa yang berasal dari India Selatan. Dari aksara Palapa kemudian berkembang menjadi aksara-aksara Nusantara yang memiliki ciri khas tersendiri. Aksara Pallawa, sebagaimana disebutkan di atas, awal sejarah Indonesia dimulai ketika bukti tulisan tertua ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur. Ada beberapa prasasti yang dipahat pada tiang batu disebut yupa, sebuah nama yang disebut di dalamnya. Hingga sekarang sudah ada 7 yupa ditemukan. Semuanya ditulis dalam aksara Pallawa dari abad ke-4 Masehi dan berbahasa Sanskerta. Di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, ada beberapa prasasti beraksara Pallawa ditemukan. Prasasti tertua di Jawa ditemukan di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, di mana Kerajaan Tarumanegara pernah ada. Di wilayah tersebut ditemukan 7 buah prasasti yang berasal dari kerajaan ini. 5 prasasti ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. 2 lagi ditulis dalam huruf ikal yang belum dapat dibaca. Semuanya dikeluarkan dalam masa pemerintahan Raja Purnawarman seketika awal abad ke-5 Masehi. Di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan, pernah berdiri sebuah kerajaan Sriwijaya namanya. Prasasti tertua dari kerajaan ini ditemukan di Kedukan Bukit, Palembang, bertanggal 604 Saka atau 684 Masehi. Semua prasasti dari kerajaan Sriwijaya menggunakan aksara Pallawa abad ke-7 dan bahasa Melayu kuno campuran Sanskerta. Kemudian di bagian Pulau Jawa lain, khususnya Jawa Tengah, ditemukan prasasti beraksara Pallawa dan berbahasa Melayu kuno dan Sanskerta. Prasasti ini berkaitan dengan awal berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Prasasti yang ditemukan di Sojomerto, Pekalongan, ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno dari abad ke-7. Sedangkan prasasti Canggal yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir, Magelang, ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Bertanggal 654 Saka atau 732 Masehi. Seperti inilah prasasti beraksara Pallawa yang terakhir ditemukan di Jawa. Prasasti beraksara Pallawa ternyata juga ditemukan di Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dipahat pada dinding sebuah gua yang dinamakan Wadupaa, Sri Hadiati pada tahun 1990. Demikian sekelumit tentang penggunaan aksara Pallawa di Indonesia, yang menentukan perkembangan aksara-aksara berikutnya.
Perkembangan aksara Palapa di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu Pallawa Tua dan Pallawa Muda. Tipe Pallawa Tua meliputi periode pada abad keempat sampai ke-6 Masehi, sebagaimana dapat dilihat pada prasasti-prasasti dari Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Tanda umum yang dapat dilihat adalah kepala kotak di atas aksara, sedangkan tipe Palapa Muda meliputi periode abad ke-7 sampai ke-8. Sebagaimana dapat dilihat pada prasasti-prasasti dari Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Tanda umum yang terlihat adalah sejenis kepala paku di atas aksara. Aksara Jawa Kuno. Terciptanya aksara Jawa kuno tidak langsung muncul begitu saja, menggantikan aksara Pallawa. Ada rentang waktu 18 tahun antara penggunaan aksara Pallawa terakhir pada tahun 732 Masehi dan aksara Jawa kuno awal tahun 750. Aksara peralihan yang dimaksud terdapat pada prasasti-prasasti emas yang berisi ajaran Buddha. Prasasti emas ini tanpa bertanggalan atau angka tahun. Tetapi dari pandangan paleografis, aksara itu dapat dianggap sebagai tahap transisi antara aksara Pallawa dan Jawa kuno. Bentuk-bentuk aksara Jawa relatif modern. Temuan prasasti Jawa kuno sangat melimpah di Indonesia. Di Museum Nasional saja tersimpan lebih dari 300 prasasti batu dan logam, baik teks panjang maupun pendek, dan ditulis tidak hanya bahasa Jawa kuno saja. Prasasti beraksara Jawa kuno tertua yaitu prasasti Hamparan Plumpungan dekat Solotigo. Berangkat tahun 672 Saka atau 750 Masehi. Sedangkan yang termuda adalah prasasti Condrogeni dari Ponorogo. Berangkat tahun 1472 Saka atau 1550 Masehi. Selama 800 tahun dapat ditelusuri perkembangan signifikan mengenai aksara Jawa kuno dari abad ke abad. Kalau dilanjutkan ke periode-periode berikut, ketika aksara-aksara Jawa pertengahan dan Jawa baru muncul, itu akan menjadi contoh yang bagus untuk telaah paleografi Indonesia. Jaspers pada tahun 1975 membagi perkembangan aksara Jawa kuno atau Kawi menjadi 3 periode, yaitu Kawi Tua, Kawi Muda, dan juga aksara-aksara lokal Jawa dari periode Majapahit. Aksara Kawi Tua mempunyai ciri-ciri utama, bentuk membulat dan miring atau condong ke kanan, sebagaimana dapat dilihat pada prasasti-prasasti pertengahan abad ke-8 hingga kuartal pertama abad ke-10 Masehi. Sebagian besar prasasti yang ditulis dalam tipe tersebut berasal dari daerah-daerah Jawa Tengah. Sedangkan aksara Kawi Muda mempunyai ciri-ciri utama, bentuk persegi dan tegak, sebagaimana terlihat pada prasasti-prasasti dari kuartal kedua abad ke-10 hingga abad ke-16 Masehi. Kebanyakan prasasti yang ditulis dalam tipe seperti itu berasal dari daerah-daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Dengan catatan, sejak pemerintahan Raja Airlangga 1919 dan periode-periode tersebut, tulisan yang dimiliki menjadi lebih stylish dan dekoratif. Lebih jauh dalam periode Majapahit, pada abad ke-18, muncul beberapa varian dari aksara Kawi dengan ciri lokal, contohnya tipe suku.
Kebanyakan prasasti dengan tulisan seperti itu ditemukan di Candi Suku, lereng Gunung Lawu sebelah timur Solo, Jawa Tengah. Tulisan dengan tipe suku diukir membentuk relief, lebih miring atau kurasif dan hampir sulit dibaca. Pada abad ke-10 Masehi di Jawa, muncul tulisan yang dipahat dalam bentuk persegi dan tebal, sering disebut dengan tulisan kadir atau kuadrat, karena banyak prasasti dengan tulisan seperti itu ditemukan di Kediri, Jawa Timur. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, karena tulisan yang sama juga ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Tulisan kuadrat persegi yang memberi kesan seperti kaligrafi Jawa kuno dibuat dengan cara memahat outline garis-garis aksara atau membuang bagian luar dari tulisan atau aksara seperti relief. Cara yang disebut terakhir ini lebih sulit dan dikerjakan dengan lebih hati-hati, karena harus memangkas bagian luar tulisan. Contohnya seperti tulisan tipe suku. Karena begitu rumitnya, tulisan kuadrat hanya diterapkan dalam prasasti-prasasti pendek, seperti kronogram, angka tahun, atau nama orang. Jika dilanjutkan ke periode-periode berikutnya, mulai dari abad ke-17 dan seterusnya, ditemukan beberapa prasasti batu dan tembaga. Lajim disebut piagam, yang ditulis dalam aksara Jawa Pertengahan, yaitu transisi dari Jawa kuno atau Kawi menuju aksara Jawa Baru. Prasasti-prasasti masa Mataram Islam umumnya berisi tentang penganugerahan kenaikan pangkat atau hak-hak istimewa kepada pejabat-pejabat yang berjasa kepada kerajaan, atau penandaan sendiri pendirian resmi sebuah bangunan, antara lain keraton, masjid, dan lain-lain, serta batas-batas kota. Ada perbedaan dari periode-periode terdahulu, bahwa dalam abad ke-17 pengaruh Islam telah tersebar luas dan kolonialisme Belanda telah mengontrol kerajaan-kerajaan Islam. Oleh karena itu, prasasti-prasasti ditulis dalam dua jenis tulisan dan bahasa jika menyangkut suatu perjanjian. Satu hal yang dapat diperhatikan pada prasasti-prasasti masa itu adalah penggunaan pertanggalan, tidak lagi dalam praktik saka melainkan tahun Jawa. Aksara Sunda kuno. Sementara itu di Jawa Barat, tempat sebagian besar orang suku Sunda tinggal, beberapa prasasti juga telah ditemukan, meskipun tidak banyak di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selama ini telah ditemukan 25 prasasti yang berasal dari periode-periode kerajaan Sunda dari abad ke-10 hingga abad ke-16 Masehi. Selama ini beberapa sarjana berpendapat bahwa di Jawa Barat, prasasti-prasasti yang lebih tua menggunakan aksara Jawa kuno. Padahal, kalau mengingat perkembangan secara paralel, penggunaan aksara Pallawa di seluruh Indonesia, seperti juga di negara-negara Asia Tenggara, wilayah Jawa Barat juga mungkin sudah mengembangkan aksaranya sendiri. Aksara Sunda kuno yang banyak hal mirip dengan aksara Jawa kuno atau Kawi. Prasasti tertua dari masa kerajaan Sunda adalah prasasti kebun kopi kedua, ditemukan di desa Kebon Sapi, Ciampea, Bogor, dekat dengan prasasti kebun kopi dari masa pemerintahan Raja Purnawarman. Prasasti yang ditulis dalam aksara yang mirip Jawa kuno dan berbahasa Melayu kuno ini membuat pertanggalan dalam bentuk kronogram atau tahun Saka 854 atau 932 Masehi. Isinya tentang pemulihan kekuasaan Raja Sunda oleh seseorang yang bernama Rakyan Juru Pengamba.
Prasasti-prasasti yang benar-benar ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno ditemukan di Kawali. Dua prasasti yang disebut pertama berasal dari sekitar akhir abad ke-8 Masehi. Sedangkan prasasti batu tulisan memuat angka tahun berupa konogram Panca Pandawa Ngamban Bumi atau tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi. Aksara Sumatera kuno. Pulau Sumatera yang secara geografis dekat India tidak banyak ditemukan prasasti dari periode klasik jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, bahkan juga Pulau Bali. Sebegitu jauh baru ditemukan 74 prasasti, baik bertanggal maupun tidak. Sejarah prasasti Sriwijaya muncul pada abad ke-7 Masehi. Dalam abad-abad berikutnya, penemuan prasasti sangat jarang. Kenyataannya boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Dalam abad ke-10 sampai ke-14 Masehi, beberapa prasasti mulai ditemukan kembali. Contohnya prasasti Hujung Langit yang bertanggal 919 Saka atau 997 Masehi ditemukan di Liwa, Provinsi Lampung. Prasasti ditulis dalam aksara yang boleh disebut Sumatera kuno. Ciri tulisan yang hanya terdapat di Sumatera, bahasa yang digunakan adalah Melayu kuno. Meski masih menggunakan unsur-unsur penanggalan yang menunjukkan pengaruh Jawa kuno. Satu contoh lagi adalah prasasti yang ditulis pada bagian belakang lapik atau Arca Lokanata, ditemukan di Gunung Tua, Padang Lawas, Tanah Puli, Sumatera Utara. Prasasti yang bertanggal 960 Saka ditulis dalam aksara Sumatera kuno dan bahasa Melayu kuno dialek Batak kata Brawata. Dalam prasasti itu nampak sebuah istilah dalam Melayu Batak. Prasasti Sumatera jarang menyebut nama raja yang mengeluarkan prasasti. Namun, di daerah-daerah Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Timur ditemukan prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja Melayu yang berkerabat dekat dengan penguasa Majapahit, yaitu Aditya Warman pada tahun 1343 sampai 1375. Ia mengeluarkan 13 prasasti yang ditulis dalam aksara Sumatera kuno dan bahasanya kebanyakan bahasa Sanskerta yang bercampur Melayu kuno, Witono Harjo Warajono, kecuali prasasti pada bagian sandaran Arca Manjusri dari Candi Jago yang ditulis dalam aksara Jawa kuno, aksara Sumatera kuno, dan aksara Jawa kuno yang digunakan pada prasasti Aditya Warman. Sudah kelihatan perbedaannya. Aksara Sumatera kuno yang diturunkan langsung dari aksara Pallawa yang berkembang dalam masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Juga menurunkan aksara-aksara lokal yang khas, contohnya aksara Lampung Kanggo, aksara Rejang Bengkulu, dan aksara Batak. Khusus aksara Batak ini berkembang menjadi 5 subtipe. Aksara yang digunakan di daerah-daerah Angkola Mandailing, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Pakpak Dairi. Penggunaan aksara-aksara utama di tiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan simbol bunyi dalam bahasa Batak yang bersangkutan. Aksara Bali kuno. Pulau Bali telah terjadi kontak dengan pengaruh India sejak abad ke-8 Masehi berdasarkan temuan prasasti tanah liat dalam stupika yang berisi mantra Buddha. Dalam bahasa Sanskerta, tablet-tablet yang memiliki juga ditemukan di sekitar jalan masuk ke Candi Kalasan, Jawa Tengah, yang berasal dari abad ke-8 Masehi.
Dengan demikian, tablet-tablet tanah liat dari Panjang, Bali berasal dari periode yang sama. Dalam jumlah prestasi, Bali berada di urutan kedua setelah Jawa. Sebagian besar prestasi yang ada di Bali masih terpelihara dengan aman di bagian pura, dan hanya pada hari-hari tertentu menurut kalender Bali dibolehkan untuk dibaca. Prestasi bertanggal tertua adalah prestasi Sungkawan pada tahun 804 Saka atau 882 Masehi. Dituliskan dalam aksara dan bahasa Bali kuno. Sesungguhnya, tulisan Bali kuno hampir sama dengan tulisan Jawa kuno, sehingga para sarjana cenderung mengatakan ada dua tipe tulisan Kawi. Mengingat bahwa tulisan Jawa kuno muncul lebih awal, pada abad ke-8. Mungkin tulisan tersebut telah digunakan di Bali dan berkembang dengan sedikit perubahan. Hal yang aneh adalah di Bali sampai sekarang belum pernah ditemukan prestasi Prakasa Pallawa seperti di pulau-pulau lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan asal mula aksara Bali kuno. Dewasa ini aksara Bali telah menunjukkan bentuk yang spesifik, berbeda dari aksara sebelumnya dan aksara Jawa. Aksara Nagrai. Aksara ini adalah salah satu dari beberapa aksara India Utara yang muncul sekitar abad ke-8 Masehi. Aksara atau tulisan Nagari kemudian menyebar ke negara-negara Asia, termasuk India, sebagai tulisan Sidamarataka, disingkat menjadi Sidam. Akan tetapi oleh sarjana-sarjana Belanda yang menelan epigrafi Indonesia, sering disebut para negeri. Kata Sidam berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sempurna. Tulisan Sidam terutama digunakan oleh pemeluk Buddha Singon di Jepang untuk menulis mantra dan sutra dalam bahasa Sanskerta. Tulisan itu diperkenalkan ke Jepang oleh Kukai dalam tahun 806 Masehi. Setelah ia mempelajari bahasa Sanskerta, tulisan itu diperkenalkan ke Jepang oleh Kukai dalam tahun 806 Masehi. Setelah ia mempelajari bahasa Sanskerta dan aliran Buddha Mantrayana di China. Di Jepang ditulis Sidam dikenal sebagai tulisan Bonji. Tulisan Sidam sesungguhnya dikenal lebih awal di Indonesia daripada di Jepang. Di Indonesia tulisan Sidam muncul di Jawa, Bali, dan Sumatera. Prestasi-prestasi tertua beraksara Sidam ditemukan di Jawa. Semuanya menggunakan bahasa Sanskerta, yaitu prestasi Kalasan bertanggal 700 Saka atau 778 Masehi dan prestasi Abaya Griha pada tahun 714 Saka atau 792 Masehi. Satu lagi prestasi Barkasa Sidam yang berasal dari abad ke-9, yaitu prestasi batu yang ditemukan di antara reruntuhan Candi Palosan, sebuah kompleks candi yang terdiri dari dua bangunan utama, Palosan Lor dan Palosan Kidul. Sayangnya, prasasti ini hanya ditemukan fragmen bagian bawah saja dan sudah aus tulisannya. Selain berupa teks panjang pada batu, tulisan Sidam juga tertulis pada tablet-tablet tanah Jawa, arca-arca perunggu, dan lain-lain. Inskripsi pendek dengan bahasa Sanskerta ini biasanya berisi mantra Buddha, Ye Dharma, dan jika terdapat pada arca-arca perunggu terukir pada bagian lapik arca. Di Bali, kebanyakan prestasi beraksara Sidam tampak pada tablet-tablet tanah liat yang tersimpan di dalam stupika. Tablet-tablet itu ditemukan di Pajeng, Gianyar, Bali, dan berdasarkan kesamaan bentuk dan teks, tablet-tablet tanah liat dari Jawa dapat diketahui bahwa tablet-tablet dari Bali
juga berasal dari abad ke-8 Masehi. Di samping pada tablet-tablet tanah liat, tulisan Sidam juga terdapat pada prasasti batu yang ditemukan di Blonjong, Pantai Sanur, Bali. Prasasti Tugu Blonjong ini adalah Dwiksara dan Dwibahasa. Uniknya, bagian yang bertulisan Sidam dalam bahasa Bali kuno dan bagian yang bertulisan Bali kuno dalam bahasa Sanskerta. Peserta Tugu Blonjong yang bertanggal dalam kronogram Sarawadani Murti atau 835 Saka atau 914 Masehi dikeluarkan oleh Raja Kesrawarmadewa untuk memperingati kemenangan atas musuhnya di Gurun dan Suang. Di Palembang, Sumatera Selatan, penduduk setempat menemukan sebuah arca Awaloka Tirtaswara perunggu secara kebetulan ketika ia sedang menggali tanah untuk pondasi bangunan di belakang rumahnya. Namun sungguh mengejutkan ketika dilakukan penggalian percobaan dekat penemuan arca perunggu juga menemukan lebih dari 400 stupika tanah liat, hampir dalam kondisi tidak lengkap, dan sekitar 200 tablet tanah liat. Mengenai tablet-tablet tersebut tampak mantra Buddha Yedrama diterapkan dalam aksara Sidam dan bahasa Sanskerta. Inskripsi ini juga terdapat pada tablet-tablet tanah liat dari Jawa Tengah dan Bali. Pertanggalan benda-benda tersebut dari sudut pandang paleografi berasal dari sekitar tahun 1000 Masehi, mengingat bahwa kerajaan Sriwijaya masih ada pada waktu itu. Bahkan nampaknya menjadi pusat pengajaran agama Buddha internasional. Itulah alasan mengapa seorang biksu bernama Atisan dari Tibet tiba dan menetap di Suwanda Dwipa selama 12 tahun selama 1011 sampai 1023 untuk belajar agama Buddha kepada Dhammakarti, rahib agung di Suwarna Dwipa. Dari pegunungan tulisan Sidam beralih ke tulisan Dawanagari yang India muncul sekitar tahun 1200 Masehi. Tulisan ini pada mulanya dikembangkan untuk penulisan dalam bahasa Sanskerta, namun kemudian diadaptasi untuk menulis banyak bahasa. Istilah Dewanagara terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, Deva dan Nagari, yaitu kota. Istilah tersebut dapat diterjemahkan sebagai tulisan dari kota para dewa. Di Indonesia, prasasti beraksara Dewanagari sementara ini ditemukan di Jawa dari abad ke-18 hingga abad 16 Masehi. Di Malang, Jawa Timur ada dua candi yang dibangun dalam periode Kerajaan Singosari, yaitu 1222 sampai 1292. Yang pertama, Candi Jago atau Jagahu adalah tempat Raja Wisnu Wardana dipuja sebagai patung Buddha Amakopasa. Setelah ia meninggal tahun 1268, candi ini tampak telah mengalami pemugaraan dan perluasan dalam periode Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292 sampai 1500, di antara tinggalan-tinggalan ini telah ditemukan arca-arca bergaya Singosari yang indah. Beberapa di antaranya memuat inskripsi singkat dalam tulisan Dwinagara pada bagian kiri dan kanan atas sandra arca, antara lain Baharaha Sudana Kumara, Baralaha Hayarariwa, Baralia Barukti, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa arca Amogapasa perunggu yang kini berada di beberapa museum, salah satunya Rijksmuseum for Volkskunde, Leiden. Arca perunggu ini mirip dengan arca Amogapasa, batu yang dikirim Raja Kertanegara kepada Raja Mauliwa Mardawadewa dari Melayu. Arca perunggu tersebut ditemukan di Tumpang, Malang, Jawa Timur
Pada bagian belakang sandaran, barisan tulisan dalam aksara Dewanagari dan bahasa Sanskerta. Prasasti diawali dengan mantra Buddha, Ya Dharma. Kemudian disebutkan juga nama penderma, Kartanegara dengan segala harapan dan keinginannya. Kedua, sebuah kompleks percandaian Hindu dan Buddha yang sekarang menyusahkan bangunan utama, yaitu Candi Singosari. Candi Hindu ini memiliki beberapa relung, di mana arca-arca ditembakkan antara lain Nandasiwara dan Mahakala. Relung-relung kiri dan kanan pintu masuk, Durga relung utara, Ganesha relung timur, dan Siwa Mahaguru relung selatan. Candi hanya menyiksakan aksara Siwa, Makharu, dan masih in situ. Sedangkan 4 yang lain telah dibawa oleh Enghla, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, ke Semarang kemudian ke Belanda antara tahun 1819 sampai 1827. Dan temuan arca dan prasasti tampak bahwa kompleks percandian itu telah menjadi tempat ritual hingga periode Majapahit. Di antara temuan-temuan itu adalah arca Pranyada Pramita, prasasti Gajah Mada tahun 1273, Saka atau 1351 Masehi, dan arca-arca dengan inskripsi beraksara Dewanagari pada sandarannya, yaitu Cokra-Cokra, Bhagavan Marica Maharasa, Bhagavan Trahivadu Maharica, dan Sekamaduyai. Arca yang disebut terakhir ini ditemukan dalam keadaan pecah berkeping-keping, tetapi berhasil dibina ulang kembali. Sebagai akibatnya, prasasti yang terdapat pada bagian belakang arca tidak dapat dibaca dengan lengkap. Prasasti dua aksara ini ditulis dalam aksara Dewanagara dan bahasa Jawa kuno, yang menyebutkan bahwa dalam tahun Saka 1214, arca Bahtari Candu telah ditabiskan pada waktu Sri Maharaja Kertanegara berhasil menaklukkan seluruh pulau. Aksara Tamil. Aksara ini seperti juga aksara Pallava, berasal dari India Selatan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa aksara Tamil bersama aksara Pallava diturunkan dari aksara Brahmi melalui aksara Grantha. Grantha dalam bahasa Sanskerta berarti puisi atau sajak. Sebenarnya adalah tulisan yang digunakan oleh orang Tamil untuk menulis dalam bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta secara alfabetis memang berbeda dari bahasa-bahasa lain di India Selatan, dikarenakan abjad Sanskerta kurang memadai dalam bahasa-bahasa Dravida, khususnya Tamil. Maka tulisan Grantha diciptakan untuk mengatasi masalah itu. Tulisan ini muncul dalam abad ke-5 Masehi dan terakhir digunakan hingga ke-19 dalam abad ke-20. Tulisan Grantha digantikan oleh tulisan Dewanagari untuk menulis teks religius dan ilmiah, serta menggunakan tulisan Tamil untuk menulis teks-teks populer. Prasasti-prasasti beraksara Tamil dan Grantha sampai sekarang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, yaitu di daerah-daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di Jawa ada juga sebuah prasasti beraksara dan berbahasa Tamil pada lempengan perak dari abad ke-17, berisi tentang perjanjian perdagangan antara Kompeni Belanda atau VOC dan Pangeran dari Bali Japura, India, atau sebuah prasasti batu ditemukan di Lobu Tua, Barusa, Sumatera Utara, sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Ketika ditemukan, prasasti itu sudah pecah menjadi beberapa bagian besar dan kecil. Walau masih bisa disatukan,
tetapi banyak juga aksara yang hilang. Prastasi ditulis dalam aksara dan bahasa Tamil. Ada juga sedikit penggunaan aksara Grantha dalam beberapa kata bahasa Sanskerta. Prastasi dikeluarkan dalam tahun 1010 Saka atau 1082 Masehi mengenai serikat dagang yang disebut 500 dan 1000 arah. Bertemu di Valapuram di Foraju Barus untuk memutuskan bahwa ada 3 kategori orang harus bayar pajak emas. Prastasi yang lain adalah sebuah batu tak beraturan yang ditemukan di Porlak Dolak, Sumatera Utara. Sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Bagian puncak prastasi diukir arca Ganesha skematis. 2 macam tulisan dalam aksara Sumatera kuno dan Tamil dipahat mengelilingi batu itu. Demikian juga bahasanya. Melayu kuno bercampur bahasa lokal dan bahasa Tamil. Dinyatakan dalam prastasi itu bahwa pada tahun 1135 Saka atau 1213 Masehi, seseorang yang bernama Senopati Rakan di Pancakara berbuat amal untuk jasa paduka Sri Maharaja. Di Sumatera Barat ada sebuah prastasi yang dipahat dan di dinding batu pada dari Seluran kuno di Bandar Bapahat, dekat desa Suraso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Prastasi ditulis dalam 2 bagian. Teks sebelah kiri terdiri dari 10 baris tulisan Sumatera kuno dan bahasa Melayu kuno, bercampur Sanskerta. Sedangkan teks sebelah kanan terdiri dari 13 baris tulisan Grantha dan bahasa Tamil. Transkripsi dan terjemahan belum pernah diterlibatkan. Di samping tulisan sudah aus, juga prastasi itu tenggelam di desa Sungai Batang Lili. Dari jejak-jejak tulisan yang dapat dibaca pada Akhlatas, ada nama-nama Aditya Warman dan desa Surafasa disebutkan di dalamnya, yaitu Gramasi Surafasa. Jelas bahwa prastasi ini dikeluarkan oleh Raja Aditya Warman yang menjadi Raja Melayu pada pertengahan abad ke-16 Masehi, dan sebagai besar prastasinya ditemukan di daerah Sumatera Barat. Adalah kasus yang luar biasa bahwa prastasi-prastasi Aditya Warman menggunakan berbagai tipe aksara, antara lain turunan Palawa, Jawa kuno dan Sumatera kuno, Dewanagari dan Grantha atau Tamil. Khususnya, ini tidak berpendapat dalam prastasi per prastasi yang dikeluarkan oleh raja-raja Jawa dan Bali. Pada mulanya maksud dikeluarkannya prastasi atau isi prastasi itu adalah pujian-pujian yang ditunjukkan kepada raja atau dewa, seperti yang terlihat pada prastasi-prastasi pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Contohnya prastasi-prastasi yang dikeluarkan oleh Raja Mulawarman dari Kutai, Kalimantan Timur, dan Raja Purnawarman dari Tarumanegara, Jawa Barat. Walau kelihatan pujian-pujian yang ditunjukkan kepada raja itu amat berlebihan dan cenderung puitis, tetapi memang begitulah. Prastasi dibuat seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian zaman. Isi prastasi sudah tampak beragam. Di bawah ini adalah prastasi-prastasi baik teks panjang maupun pendek yang isinya paling umum dijumpai di Indonesia. Iti mangsa atau pertanggalan biasanya terdapat pada prastasi teks pendek. Ada yang menyebut pertanggalan cukup lengkap, menyebut hanya tahun dan bulan, tetapi yang paling banyak adalah menyebut tahun dan angka, Candra Sangkala dan Koronagrama. Penetapan daerah Perdikan Sima umumnya terdapat pada prastasi-prastasi teks panjang, baik batu maupun logam. Keputusan pengadilan
biasanya terdapat pada prestasi-prestasi perunggu atau tembaga. Walau tidak banyak, tapi amat menarik. Peraturan atau larangan. Konsekuensi dari berbentuk sebuah kerajaan atau komunitas masyarakat adalah ditentukan seorang pemimpin atau pemuka masyarakat atau raja yang akan mengayomi rakyatnya dari segala gangguan dan mensejahterakan mereka. Ajaran agama. Ajaran yang dimaksud adalah ajaran agama Buddha dalam teks pendek maupun panjang. Demikian klarifikasi prasasti secara umum dari berbagai aspek yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk penelitian epigrafi. Apa yang disampaikan di sini baru pengamatan yang bersifat eksternal, belum menyentuh pada pengamatan yang bersifat internal, yang butuh penyelidikan yang lebih mendalam. Saya cukupkan cerita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune di channel Babat Nusantara agar terupdate video-video terbaru. Rahayu, Rahayu, Rahayu.